Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ki kabarnya Ki hari ini? Alhamdulillah baik, Mas. Selalu baik, Wih, Mas, aku, Mas. ceria ini. Mau Iya. podcast aja pakai mandi ya malam-malam. Ya iya dong, harus mandi dong, harus stay cool biar dilihat orang-orang gitu. Harus rapi seenggaknya. Cuman hari ini Meskipun spesial. gurak-gurakan muka. Nah, bagi kita hari ini spesial ya. Selalu spesial aku, Mas. Karena nggak ada Budi sih. Oh, Nggak ada kenapa? Biang Kero. Kenapa, Biasanya kan yang usil-usil nanya sesuatu kan Budi tuh. Yang ya. Di apa namanya channel Mbah Digdo ini kita berupaya untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan keilmuan ya. Nah, hari ini kita akan fokus membahas atau belajar bareng nih ya. Belajar bareng kaitannya dengan HPL ya. Kaitannya dengan tanah ya. Bahwa di video yang lain kita sempat ngobrol ya kaitannya dengan jenis-jenis hak, ya kan? Istilah-istilah hukum dalam tanah ya, dalam hukum tanah ya, istilah-istilah hukum mengenai penguasaan tanah, pengelolaan tanah dan pemilikan tanah. Itu kita sudah bahas kemarin jenis-jenis haknya apa saja. Nah, hari ini kita fokus di HPL. Tapi saya mencoba sekali lagi ya, setiap kita belajar di sini atau setiap kita ngobrol di sini kita sampaikan dengan cara kita ya. Dengan cara kita ya, mudah-mudahan cara kita ini bermaksud untuk menyederhanakan bahasa hukum yang ada. Biar lebih mudah diterima dan lebih mudah dipahami oleh orang-orang. Ya, nanti ada contoh-contohnya, nanti ada kira-kira ada kasus atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang akan didiskusikan, akan dijawab dengan diskusi. Monggo nanti akan kita diskusikan ya Ki ya. Silakan komen di bawah. Memang sih terkesan nggak rame sih karena Budi nggak ada, tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa karena Budi tugas negara ya. Ya, tugas negara. Terkait dengan HPL, kita akan bahas banyak hal nih. Ya, meskipun HPL itu sebetulnya bukan hak atas tanah. Sekali lagi saya sampaikan bahwa HPL itu bukan hak atas tanah. Beda dengan hak milik, beda dengan HGB, hak pakai dan HGU. Beda. Itu hak atas tanah. Kalau HPL enggak. HPL itu adalah hak pengelolaan. Pengelolaan maksudnya gimana, Mas? Ya, ibarat tanah ini pada hakikatnya itu kan dikuasai oleh negara dan dikelola oleh negara, ya kan? Di peruntukannya, ya kan, penataannya, ya kan, pemanfaatannya itu kan dikelola oleh negara, ya kan? Dikelola ya, bukan dimiliki oleh negara ya guys. Oleh karena itu HPL itu bukan hak atas tanah. HPL itu adalah bagian kecil dari tanah negara yang kewenangannya diberikan kepada instansi tertentu. Kewenangannya hanya diberikan kepada instansi tertentu. Kalau subjek kayak saya ini bisa nggak? Nggak bisa megang HPL. HPL itu fungsi publik karena di situ adalah hakikatnya tanah negara. Contohnya seperti apa itu, Mas? Contoh misalkan Badan Otorita Batam. Nah, itu kan HPL, pemegang HPL. Badan Otorita itu pemegang HPL. Oh iya. Kayak instansi itu berarti kayak bank-bank gitu ya, Mas? Beda lagi kalau bank itu kan untuk usaha ya. Oh, iya. Ini fungsi publik mungkin BUMN. Oh iya BUMN. Ya kan? Atau instansi pemerintah pusat misalkan. BUMD di daerah juga boleh memohon hak pengelolaan. Ya, coba kau baca ini hak pengelolaan apa pengertiannya tuh. Ini ya di PP yang terbaru ya, PP nomor 18 tahun 2021. Ya. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang hak pengelolaan. Nah, ini HPL. Nanti kau fokus di pasal 4 coba. Sembari saya jelaskan bahwa tadi saya sampaikan HPL itu bukan hak atas tanah. Hakikatnya adalah tanah negara, tapi pengelolaannya diserahkan atau dilimpahkan kepada instansi tertentu. Ya, instansi ini adalah instansi yang memiliki fungsi publik, fungsi mengatur. Iya kan? Fungsi istilahnya
pengelolaan itu sendiri pada hakikatnya, sehingga nggak mungkin ada badan hukum privat yang bisa ya non pemerintah gitu loh. Artinya untuk kepentingan negara, maka kemudian ya intinya ya untuk kepentingan pemasukan negara, uang negara, pemasukan bagi negara, sehingga instansi-instansi tertentu itu berhak mengupayakan mengelola tanah, kemudian akan dikelola sendiri atau akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Itu HPL. Dikerjasamakan untuk pihak ketiga. Ya. Berarti pihak pertama ini negara, Mas. Ya, pihak pertama itu adalah pemegang HPL itu sendiri selaku pihak pemilik HPL ya, pemilik dalam tanda kutip, kepemilikan umum loh ya. Nah, misalkan instansi ini nih udah megang HPL, Mas. Ya. Bisa nggak mereka tuh menyewakan lagi atau dikerjasamakan? Dikerjasamakan. Iya. Jadi dikerjasamakan misalkan dengan Perunas. iya. Bikin perumahan, ya kan? Terus diterbitkan HGU di situ. Iya. Atau dikelola sendiri. Bisa. Ya kan? Nah, fokus di PP berapa? PP 18. Sebetulnya saya itu mengambil PP 18 karena PP 18 itu setidaknya 90% dari ketentuan atau aturan-aturan atau mungkin konsep-konsep hukum yang ada di PP 40 ya. Itu semuanya dimasukkan ke PP 21, sehingga PP 40 itu tentang hak pakai ya, tentang HGB, HGU, hak pakai itu dicabut dengan PP yang baru ini. Tapi ini adalah PP produk apa? UUCK. Oh, iya yang ribut-ribut ya, kemarin yang di demo. Coba kau drag ke atas ya, ke atas sendiri itu. Ke atas sendiri bahwa selayaknya saya di sini itu menyampaikan PP 40 sebetulnya kaitannya dengan itu. Tapi PP 40 enggak ada hak pengelolaan, sehingga PP 21 ini sebagai rujukan. Ya. PP 18 bukan PP 18 tahun 2021. Nah, nah coba itu. Di situ menimbang ya kan? Mengingat ya, di mengingat itu cuman menyebutkan pasal dalam Undang-Undang Dasar. Iya, pasal. Yang kedua apa itu? Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi gini loh, PP 21 kalau saya mau mengkritik PP 18 ini seolah-olah lupa akan ibunya. Bener enggak? Iya, benar. Ibunya kan seharusnya UPA. Iya, UPA. Ibunya itu UPA. Tapi kemudian karena ada perintah percepatan dan macam-macam itu di UUCK jadi satu rujukan. Cuman dua sebagai rujukan. Pasal 5 dan Undang-Undang Dasar dan pasal dan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, Cipta Kerja. Kalau di PP 40 itu menyebut detail, banyak itu rujukannya, termasuk UPA. Sehingga saya kemarin mengkritisi ini itu, dan ini juga dikritisi oleh guru kita Prof. Nur Hasan, ya kan? Nggak bagus dong produk PP ini kemudian lupa akan induknya, lupa akan ibunya. Ibunya siapa? UPA. Tapi di sini tidak jadi rujukan UPA. Tapi oke lah, maksud dari pemerintah adalah mau menyederhanakan atau mau mungkin menspesifikan ya aturan itu. Oke, kembali ke pasal 4 coba. Pasal 4 ya. Sekali lagi bahwa HPL bukan hak atas tanah. Ya. Hakikatnya adalah tanah negara yang kewenangan pengelolaannya itu diserahkan kepada instansi. Oke, pasal 4 tentang apa itu? Pasal 4 ini menjelaskan hak pengelolaan dapat berasal dari tanah negara dan tanah ulayat. Nah, nih HPL itu hakikatnya fungsi publik dan itu berasal dari dua sumber. Munculnya HPL itu dari dua sumber. Pertama dari tanah negara langsung, dan karena ulayat. Hakikatnya tanah negara dan tanah ulayat. Nah, ini penting nih. Nah, saya potong dulu, Mas. Apa? Ini nih mengenai tanah ulayat nih. Kalau udah misalkan tanah ulayat ini harus
kita tuh meminta izin ke negara apa ke ketua adatnya itu, Mas? Ya, Karena ini kan tanah ulayat kan. Ya. Dalam konteks tanah ulayat itu tanda kutip adalah miliknya masyarakat hukum adat. Iya. Ya kan? Yang masih diakomodir di UPA, ya kan? Di UPA. Jadi meskipun di situ ada tersirat bahwa di situ adalah fungsi publiknya ada karena masyarakat hukum adat. Selama ada warganya, kemarin saya jelaskan di video sebelumnya ya. Masih Masyarakat diakui hukum juga. adat, ada wilayahnya, ada pranata, ada aturan, ya kan? Aturan hukumnya, ya kan? Ada pengelolanya, ada masyarakat hukum adat, ada pengampunya, ya kan? Ya ketua adat, pranata adat dan macam-macam. Tapi Mas, saya kurang setuju Mas. Kenapa? Di tanah hak pengelolaan, di tanah ulayat ini. Kalau orang misalkan instansi ini meminta tanah ulayat itu menjadikan hak pengelolaan, otomatis tanah ulayat itu kan berarti akan hilang nanti Mas, terkikis. Ya, itu penting tuh. Jadi gini, di situ disebutkan bahwa tanah ulayat itu bisa, tanah HPL itu bisa didapat dari tanah ulayat. Ya. Selama itu ada rembukan dari masyarakat hukum adat, ya kan? Nah, HPL-nya itu hakikatnya kalau dalam PP ini sebetulnya peruntukannya HPL itu yang lola adalah masyarakat hukum adat itu sendiri. Jadi dia mengambil, ada dua hal ya sebetulnya yang perlu kita tapi ini sebetulnya jurusan akademis kalau pertanyaan kayak gini ya. Ya. Oke, tapi tidak apa-apa. Ada dua hal kalau kaitannya dengan masyarakat hukum adat itu. PP ini sebetulnya mengisyaratkan bahwa masyarakat hukum adat ini kalau pengen punya HPL, dikasih HPL, dan HPL itu nanti di atasnya akan diberikan hak-hak atas tanah, ya kan? Ya untuk masyarakat hukum adat itu sendiri, ya kan? Sehingga nanti kalau HPL-nya sudah habis kembali ke hak ulayat, bukan ke atas tanah negara lagi, enggak. Berbeda. Ada HPL itu kemudian mengambil. Nah ini yang kedua, jika ada institusi pemerintah mau mohon HPL tapi kemudian menyinggung sebagian dari tanah hak ulayat, ya kan? Dan itu udah disepakati oleh masyarakat hukum adat, udah kompromi nih ya, udah berjanji nih, diambil boleh, ya kan? Pasti ada omongan nih, ya kan? Sekiranya masyarakat hukum adat akan bisa mengakses atau enggak, ya kan? Ya. Nantinya ke depannya akan seperti apa HPL itu kan fungsinya publik, selama lebih manfaat kepada masyarakat umum dan khususnya masyarakat hukum adat itu kemungkinan masih bisa. Dan kalau HPL itu kemudian berakhir atau dilepaskan, ya pastinya kembali lagi ke masyarakat ulayat. Itu penting ya. Lanjut, coba itu subjeknya sekarang. Di pasal 5 ini mengatur mengenai subjeknya, subjek hak pengelolaan. Tuh, baca itu. Satu, hak pengelolaan yang berasal dari tanah negara diberikan kepada instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Badan hukum milik negara dan badan hukum milik daerah. Badan bank tanah, badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Nah, paham ya maksudnya? Paham. Jadi di situ ada bank tanah. Jadi ya ini kontroversi menurut saya bahwa bank tanah itu kemudian kan ini baru diprotes sama guru kita nih ya, Prof Maria, bahwa apa sih fungsinya bank tanah dan apa sih transparansinya bank tanah, ya kan? Fungsi pengelolaan atau apa itu masih dipertanyakan ya. Apakah nanti tidak bertentangan dengan BPN juga, Bang? Makanya bank tanah itu kemudian hidup ya kan di tengah-tengah pengaturan hukum tanah yang sebetulnya sekarang sudah bagus. Ya kenapa bank tanah itu muncul? Jangan-jangan ini bagian dari fungsi pasarnya. Kalau saya itu mengkritisi gini ya. Saya mengkritisi bahwa munculnya bank tanah itu untuk kepentingan apa coba? Untuk kepentingan ya negara sudah mulai ya. Kritik saya terhadap negara. Apa itu, Mas? Negara sudah mulai
punya kepanjangan tangan untuk memiliki tanah Nah. seolah-olah. Jadi dia akan apa ya? Menguasai tanah. Kalau saya kutip dari anunya Prof Maria, seolah-olah jadi maklar bisa jadi Ah, maklar iya next itu bisa. jadi. Mas. Tapi itu kajian apa namanya? Kajian keilmuan akademis yang nanti bisa diolah. Seharusnya tadi negara cuma menguasai, ini karena ada bank tanah takutnya nanti memiliki dan nanti melelang. Nah, ini kepanjangan tangan tanah, kepanjangan tangan dari pemerintah seolah-olah mau memprivatisasi ya. Gitu loh. Tapi saya baru sadar Mas. Soalnya di tempat saya itu Mas, kadang Pemda itu mengelola tiap tahun itu lelang tanah Mas. Lelang tanah kepada warga-warga, tanah sawah segala macam tuh. Oh, berarti itu tuh termasuk HPL Mas. Aku baru tahu Mas. Bisa jadi itu. Oke. Itu tadi ya yang disebutkan Mas Ciki itu tadi ya. Tolong bisa cek juga di pasal 5 itu tadi. Terus hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat. Nah, ini nih ditetapkan kepada masyarakat hukum adat. Oh, ya. berarti Tapi itu harus dengan aturan. Ini belum ada aturan yang spesifik untuk menentukan HPL ini. Makanya pasti nanti akan muncul peraturan yang baru menteri ya kan, atau peraturan presiden katanya gitu. Atau levelnya di bawahnya. Oke, pasal 6 selanjutnya. Ya, pasal 6, hak pengelolaan di atas tanah negara diberikan sepanjang tugas pokok dan fungsinya langsung berhubungan dengan pengelolaan tanah. Ya, oke, berarti hak pengelolaan ini nggak ada masa berlakunya. Ya kan? Hak pengelolaan ini nggak ada masa berlakunya. Berarti jadi kalau selama dipergunakan terus ya. Masih lanjut Masih gitu lanjut ya. Kalau belum selesai urusannya berarti masih lanjut gitu loh. Ya, Penjelasannya lebih. Tuh, ini nggak gitu yo lanjut. Yang mana? Ini Mas, badan usaha ini. Pak instansi. Nah, oke. Instansi badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf C meliputi juga anak perusahaan yang dimiliki oleh badan usaha milik negara sampai ke anak perusahaan atau badan usaha milik daerah berdasarkan penyertaan modal negara pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Ya. Jadi terus selanjutnya badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 5 ayat 1 huruf F merupakan badan hukum yang mendapat penugasan khusus. Contoh ya badan pengelola itu apa? Badan otorita. Ya, besok kan di IKN itu kan ada. Iya, Mas, badan otorita ya. Saya isunya sudah ada itu bahwa nanti sebagai kepala badan otorita itu siapa, itu kan? Ya. Kayaknya udah dilantik gitu, Mas. Ya, makanya di situ nanti sudah ditetapkan. Oke, lanjut. Ya, bagian ketiga. Pemanfaatannya sekarang. Pemanfaatan tanah hak pengelolaan. Ya. Sebetulnya ada 3 ini. Apa itu, Mas? Naikkan dikit. Oke. Sebetulnya ada 3. Jadi pemanfaatan HPL itu oleh pemegangnya diberi kewajiban untuk menyusun perencanaan pemanfaatan mengenai tanah itu, ya kan? Sesuai dengan tata ruang, ya kan? Terus kemudian menggunakan dan memanfaatkan seluruhnya atau sebagian, ya kan? Nah, itu tadi yang saya sampaikan, digunakan untuk diri sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak lain itu ya. Oke, ya tadi sudah saya jelaskan bahwa pihak lain bisa jadi Perumnas ya kan? Ya. Akan bikin HPL. Kalau mau dikelola sendiri gimana caranya? Itu gimana, Mas? Ya, HPL misalkan ya, HPL contoh HPL yang dipegang oleh kereta api itu apa? KAI. Nah, itu saya tahu Mas. Itu bisa untuk pegawainya dibikinkan HGB. Itu dilakukan KAI melakukan pelepasan hak. Ya. Terus nanti subjek yang ingin memiliki nanti memohonkan kepada negara atau instansi tersebut. Bukan. Caranya KAI kan mengajukan HPL, minta HPL tuh. Ya kan? Nah, terus kemudian sudah dapat HPL. Iya. Nah, sebagian ini mau dikaryakan KAI sendiri. Untuk bikin apa? Untuk bikin perumahan untuk karyawannya. Boleh. Maka di atasnya bisa muncul HGB. Bisa muncul hak pakai. Iya. Ya kan? Nah, kalau saya bahas mengenai bisa muncul HGU nanti itu akan kita bahas di
apa namanya Video selanjutnya. selanjutnya ya. Terus kemudian kok cuman HGB dan hak pakai, bisa nggak hak milik? Hak milik. Nggak bisa Mas Bro. Kenapa Mas? Ya nggak bisa. Jadi kalau di atas tanah HPL itu ada hak milik, berarti hak PL-nya itu sudah dilepaskan. Iya kan? Iya. Nah, Dilepaskan kepada karena hak milik itu ya hak terkuat terpenuh. Mm-mm. Ya kan? Tidak langsung bisa di atas tanah negara kan? Ya kan? Iya, Dimohonkan langsung hak milik. Kalau di atas tanah hak pakai kan enggak. Nah, coba nanti bisa kelihatan Iya, itu. nanti. Bisa kelihatan itu. Yo. Pasal 8. Oke, pasal 8. Hak pengelolaan yang penggunaan dan pemanfaatan seluruh atau sebagian tanahnya untuk digunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf B dapat diberikan hak atas tanah berupa hak guna usaha dan hak guna bangunan dan atau hak pakai di atas hak pengelolaan sesuai dengan sifat dan fungsinya. Oke, Tadi. ya kan? Ya, Tapi sorry. di sini ada 3 di atas tanah hak PL itu bisa wujud HGB, bisa HGB, dilekati HGB, bisa hak pakai, bisa HGU. HGU. Tapi ingat, kemarin di video sebelumnya saya kritisi bahwa HGU, ya kan? Itu pengertiannya langsung jelas di atas tanah negara. Di atas tanah negara, bukan di atas Langsung HPL. di atas tanah negara HGU itu. Jadi kemudian kalau HGU terus kemudian di sini ada pemegang haknya HPL, terus di atasnya ada HGU lagi. Ya, hak tanah negara di atasnya udah di HPL, terus HGU. terus di atasnya ada HGU. Ini menurut saya sudah melanggar norma atau prinsip hukum yang sesuai ada dalam dengan pasal pengertian 8 HGU itu. Iya. Jadi HGU itu adalah hak atas tanah untuk mengusahakan untuk kepentingan apa? Kepentingan Usaha kan? ya, usaha, tapi usaha bidang pertanian, peternakan, perikanan kan. Perikanan. Nah, dengan luas sehingga nanti akan memberikan manfaat pada ekonomi yang luas di negara kita. Sehingga kalau sudah di atas tanah negara ditentukan di atas tanah negara jangan sampai lagi kemudian muncul HPL. Ini kan baru ini. Ini yang dikritisi Prof Maria juga bahwa nggak layak itu HPL di atasnya ada HGU. Ya kan? Iya. Nah, kritiknya banyak. Kalau saya HPL ini seolah-olah ada privatisasi, ada administrasi yang dikelola sendiri. Jadi pertanggungjawaban negara ini seolah-olah dilimpahkan HPL institusi tadi. ini, pemegang HPL. tadi. Jadi nanti kalau ada apa-apa ya urusannya itu. Padahal tugas negara adalah ya kan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan kepentingan Iya kan? rakyatnya, Tapi kalau kemudian HGU di atas tanah HPL, nanti kalau udah silang sengketa di atas tanah itu, atas tanah HGU itu, yang disalahkan tetap institusinya nanti. Negara nggak disalahkan, terkesan itu sudah dialihkan. Berarti negara kayak agak lepas tangan. Iya, makanya di negara sudah mulai kalau dalam pertanggungjawaban sekarang nanti kalau HGU itu digugat ada tumpang tindih, akses masyarakat sedikit, ya kan? Tidak ada manfaat, ya kan? Iya. Ternyata HGU itu hasil dari pemberian di atas tanah HPL. Yang ditunjuk hidungnya pemegang HPL. Iya. Saya nggak urusan. Menteri lagi dibentur-benturkan. Menteri kan sebetulnya kewenangan negara sudah dilimpahkan ke menteri. Pengawasan, peruntukan, penataan, pemanfaatan tanah itu kan sudah langsung ke Menteri Agraria tuh. Iya. Tata ruang. Nah, tapi karena sudah dikasihkan ke pemegang HPL, ini jadi seolah-olah nanti akan ada konflik interest di sini. Bahaya Jadi juga. salah satu kritik saya itu, tapi ada beberapa kritik saya yang kemudian merujuk pada apa yang disampaikan guru kita bahwa nggak layak ini. Alasannya sebetulnya ada beberapa alasan, tapi di sini kita nggak usah panjang lebar bahas itu. Dan bagi mahasiswa juga ini cocok nih jadi bahan tesis kayaknya. Ini oke, cocok kan ya Mas? Bisa, tapi undang-undang ini kan PP ini kan muncul karena UU Cipta Kerja. Sementara UU Cipta Kerja aja masih selama 2 tahun inkonstitusional ya. Selama 2 tahun ya kan ditangguhkan. Nah, ini sebetulnya belum layak untuk dianggap ini masih sudah lahir tapi percobaan. Ya menurut saya masih belum cakap lah. Kan? Ibaratnya kayak kita main
ngelis cek ombak. Oh iya, Untuk cek ombak. Oke. Nah, Itu ya, pemegang hak pengelolaan sepanjang diatur dengan pemerintah. ya, pihak lain kan? apabila Pihak tanah hak lain pengelolaan apa- dikerjasamakan ya. dengan perjanjian pemanfaatan tanah. Nah, Berarti harus sesuai dengan pemanfaatannya. oke, kalau dikerjasamakan dengan pihak lain berarti harus ada bukti bentuk kerjasamanya. Mm. Kerjasamanya bisa jadi BOT atau apa ya kan? Bill of apa itu? Build, operate, transfer ya, membangun bangunannya atau apa itu monggo, atau mungkin mengambil dari Perumnas itu tadi ya. Perjanjian pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat ya ini Formalitas para pihak. formalitas lah ya. Letak batas dan tanah, Oke. luas tanah, jenis penggunaan ya udah Oke. jelaskan tadi ya. Nah, ini langsung ke pasal 9 Mas. Hmm. Penentuan tarif dan atau uang wajib tahunan disesuaikan dengan tujuan dari pemanfaatan Oke. untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan dan atau kepentingan ekonomi. Ya, makanya Penentuan gini loh. tarif. Pemanfaatan HPL itu tadi sebetulnya ada 3 esensi. Pertama adalah menyusun peruntukan perencanaan ya kan selama sesuai dengan tata ruang. Dari pemegang HPL kan menyusun tuh Ya. perencanaan bahwa aku tuh mau megang HPL, aku punya HPL tuh mau tak apain gitu loh. Mm-mm. Untuk kepentingan apa? Pemasukan dari negara. Iya. Ya kan? Salah satunya. Makanya satu tugas pertamanya ada fungsi publik adalah menyusun proposal atau apapun ya. Penyusunan kaitannya dengan pemanfaatan peruntukan itu mengenai tanah itu nantinya akan dipergunakan untuk apa, terus kemudian penggunaannya akan digunakan untuk apa, ya kan? Yang terakhir adalah mengakses apa, pemasukan negara, tarif tadi, Iya. biaya tadi, ya itu Mas, saya mau minta tolong jelasin untuk kepentingan sosial ini, Mas. apa namanya? Ini disesuaikan dengan tujuan dan pemanfaatan untuk kepentingan sosial yang Nah, ini. Sebetulnya kalau kita tarik ke ujungnya bahwa pengelolaan tanah, pemanfaatan tanah, pengaturan hukum tanah itu kan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Iya. Jadi kepentingan umum, kepentingan sosial itu hakikatnya kan melekat itu, Mm-mm. ya kan? Jadi nggak bisa dipisahkan selama apa pemanfaatan itu lebih condong untuk kepentingan sosial, kepentingan umum, ya kan, kepentingan pembangunan dan kepentingan ekonomi itu kan hal yang vital. Ya, ya. Vital. Nah, di pasal 2 ini penentuan tarif dan atau uang wajib tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam perjanjian pemanfaatan tanah antara pemegang hak pengelolaan dengan pihak lain dan tidak boleh mengandung unsur-unsur yang merugikan para pihak. Ya, jadi perlu diatur mengenai tarif ini dalam Ya. perjanjian. Kalau tidak diatur nanti bisa silang sengketa itu, Iya, ya kan? nanti bisa Oke, korupsi. tarif oke. Lanjut ke pasal selanjutnya. Lanjut ya, Mas. Terjadinya Terjadinya pengelolaan. hak pengelolaan, pasal 10 ya. Oke. Hak pengelolaan yang berasal dari tanah negara atau tanah ulayah ditetapkan dengan keputusan menteri. Oh, Iya berarti jelas harus- dengan SK, ya kan? Keputusan sebagaimana dimaksud dapat dibuat dengan elektronik. secara Oke. elektronik, ya. Pasal 11, Mas. Hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal Nah. 10 wajib didaftarkan pada kantor pertanahan. Nah, jadi nih instansi pemerintah nih mau mengajukan hak pengelolaan dengan menyusun proposal dulu. Kepentingannya untuk apa, ya kan? Iya. Dipergunakan untuk apa, ya kan? Nanti terus apa sih yang akan didapat negara atas pengelolaan kamu gitu kan? Sehingga dari dasar proposal bahasa saya ada proposal untuk mengajukan itu, kemudian negara memutuskan dikasih HPL, ya kan? Sehingga kalau tak kasih kan wajib didaftarkan di BPN. Nanti terbit sertifikat HPL. Tapi sertifikat HPL itu adalah sertifikat bukan hak atas tanah loh ya. Tetap sertifikat tapi yang dikeluarkan oleh BPN. Cukup dicatat di buku tanah di BPN saja, ya kan? Di sertifikat diterbitkan sertifikat, ya. Tapi bukan hak atas tanah seperti sertifikat hak milik hak pakai itu bukan, ya. Nah, makanya wajib didaftarkan sehingga ada hubungan hukum antara pemegang HPL dengan tanahnya, ya kan? Tanah HPL itu sehingga negara bisa ngawasi, publik bisa ngawasi. Mas, Oke. aku mau nanya, Mas. Ini nanya simpel aja. Bedanya sertifikat kan sertifikat ada beda-beda warna, Mas. Ya. Kayak apartemen kan warna pink kan. Ya, Kalau hak milik itu warna biru ya, Mas. Apa hijau? hijau. Nah, kalau hak pengelolaan itu warnanya apa, Mas? Ini yang saya belum pernah melihat wujudnya.
HPL itu seperti apa. Tapi sebetulnya HPL kalau kemudian diterbitkan biasanya munculnya dulu, kalau menurut saya ada beberapa HPL itu wujudnya bukan sertifikat, cuman kayak Catatan. SK saja gitu ya. Tapi ini kayaknya pemerintah sudah mulai mengatur pendaftaran tanah. Jadi nanti kita bahas di video yang lain, nanti ada bahas mengenai pendaftaran tanah ya. Itu penting, nanti kita bahas di situ. Tapi di pasal 11 nih Mas, hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada wajib didaftarkan pada kantor pertanahan. Ya. Aku nanti takutnya kalau bank tanah nanti ada, nanti harus didaftarkan lagi ke bank tanah Mas. Iya kan Mas? Bisa loh nanti ini direvisi lagi Mas. Enggak, bank tanah itu fungsinya bukan ke arah situ. Bukan ke arah situ. Ya. Oh iya. Aku belum mau bicara mengenai bank tanah sebelum ada Aturannya. bukan ya, sebelum ada konsep hukum yang jelas. Oh iya. Nah, kan ini dikritisi, ini kontroversi Iya ya. masih ya. Nah, terus hak pengelolaan terjadi Sejak didaftarkan oleh kantor pertanahan. Oke, bahasa didaftarkan ini dicatat di kantor pertanahan. Itu saja, ya kan? Iya. Bukan sejak didaftarkan oleh pemegangnya, kan? Beda kan? Iya. Didaftarkan oleh pemegangnya, didaftarkan oleh kantor pertanahan. iya. Beda. Kalau didaftarkan pemegangnya cukup sampai di loket. Iya. Itu sudah muncul hak pengelolaan. Kan nggak bisa, nggak mungkin. Kalau nggak diurus sama BPN kan nggak dianu. Iya. Kan bisa yang BPN nggak muncul haknya. Tapi yang jelas BPN sendiri yang mendaftarkan itu. Aku nanya lagi Mas, banyak pertanyaan aku nih Banyak, Mas. tidak apa-apa. Berapa lama sih Mas untuk mendapatkan Apa? hak pengelolaan tadi? Apanya? Misalkan kita urus, maka instansi itu ngurus. Ini kan Ngapain kita ngurus? Itu udah negara itu negara. sudah. Ya, Kan instansi. pengen Nggak tahu ada aja. kemudian Pengen tahu aja sih Mas. bahaya itu kalau kita ngurus itu, bisa jadi nanti ada pengeluaran negara yang tidak sesuai. Nah, kita kena kerugian negara nanti. Iya. Macam-macam. Ngapain diurus oleh Burhan? Ngapain diurus oleh CG? Kan nggak mungkin kan? Pasal 11 Mas, masih lanjut ayat 3 ya. Pemegang hak pengelolaan diberikan sertifikat sebagai tanda bukti itu kepemilikan tadi. hak pengelolaan. Itu. Nah, wujudnya seperti apa? Mungkin nanti bisa kita Ya, pengelolaan intinya sertifikat lah di Oke, sini. nah ini penting nih, bagian kelima ini. Bagian kelima. Pasal 12. Mengenai pembebanan, peralihan dan pelepasan hak pengelolaan dan atas tanah di atas hak pengelolaan. Pasal 12. Bicara pembebanan dulu. Ini sepintas saya ya. Pembebanan itu. Nah, maksudnya gimana Mas? HPL itu bukan hak atas tanah. Oleh karena itu nggak bisa dijaminkan. Nggak bisa dijaminkan untuk utang. Nggak bisa. Coba kau baca itu. Hak pengelolaan tidak dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Iya kan? Bukan. Terus berarti kalau tidak bisa dibebani dengan hak tanggungan, karena hak tanggungan mengenai hak atas tanah bisa dengan fidusia. Ngawur, nggak bisa. Itu fungsi publik kok. Siapa yang negara sendiri akan menjaminkan gitu. Iya, negara udah mulai menjual. Ya kan? Iya. Seolah-olah ya. Nah, terus peralihan. Nggak bisa beralih juga. Ya kan? Itu tanah negara hakikatnya. Oke. Hak pengelolaan hanya dapat dilepaskan ya, makanya hanya dapat dilepaskan. Diberikan hak milik. Nah, ini ya. Dapat dilepaskan dalam hal diberikan hak milik, dilepaskan untuk kepentingan umum atau ketentuan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, tadi saya sudah singgung di awal bahwa kalau di atas HPL itu ada hak milik, berarti hak milik iya kan? Udah diberikan hak milik. Misalkan gini ya. Perunas nih. Ya. Perunas itu ada 100 unit. Ya. Di atas tanah HPL. HPL kan gede tuh. Perunas cuma sebagian kecil. Ya kan? 100. Nah, Perunas ini kemudian memohon untuk diberikan ke atas persetujuan pemegang HPL, diberikan Hak milik. Perubahan menjadi hak milik. Nah, sejak saat itulah yang sebagian ini yang mau dirubah jadi hak milik ini sudah dilepaskan. HPL-nya dilepaskan gitu loh. Iya. Sehingga ada direvisi nanti HPS luasnya tinggal sekian. Ya kan? Nah, itu teknisnya dalam gambaran yang sederhananya seperti itu. Tapi kemudian Perumnas itu punya HPL. Langsung punya HPL 3.000 meter. Iya. Atau 1 hektar. 1
1 hektar aja lah, 1 hektar. Kemudian dari 1 hektar itu di atasnya dibangun perumahan. Perumahan, ya. Ada perumahan untuk masyarakat menengah, ada untuk masyarakat bawah. Terus Ya kan? dijual kepada masyarakat itu. Terus diakses oleh masyarakat, laku semua. Ya kan? Terus kemudian ya kan, sudah lampau waktu perpanjangan dan pembaruan, ya kan? Terus kemudian diminta untuk Jadikan hak milik. perubahan jadi hak milik, maka semuanya dirubah jadi hak milik, maka seketika itulah dilepaskan. Paham nggak? Paham. Berarti hak pengelolaan itu bisa dijual dong, Mas? Nggak bisa dijual. Kan tadi Itu ya tadi lewat kan- dari hak pengelolaan terus dijual Apa? ke masyarakat, jadikan hak milik itu kan. Itu kan di dalam HPL, di atasnya dilekati hak atas tanah tadi. Hak atas tanah itu tadi yang dijual. Terus nanti dijadikan hak milik. Ya bisa dijadikan hak milik terus dilepaskan. Ya kan? Nah, jadi melepaskannya ini tadi ya oke. Pasal selanjutnya itu coba. Iya. Ayat selanjutnya. Dalam hal hak pengelolaan dilepaskan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan tanah barang milik Nah, negara, ini diatur khusus. Oke. barang milik daerah, Ya. pelepasan penghapusan. Ya, lanjut. Karena itu aset daerah ya. Pasal 5, pelepasan hak pengelolaan dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang yang dilaporkan kepada menteri. Nah, pejabat yang berwenang ini maksudnya apa, Mas? Pejabat yang berwenang itu adalah notaris. Oh, notaris. Balik Iya lagi kan? ke notaris. Camat yang bisa melepaskan kepala kantor pertanahan. Akan will, Ya, kan ada 3 tuh. Notaris, kepala kantor, pencamat. baru camat. Udah memang masih diatur itu. Oke, lanjut. Hak atas tanah. Nah, ini hak Hak atas atas tanah di atas hak pengelolaan yang dikerjasamakan dengan pihak lain dapat dibebani hak tanggungan Oke. dialihkan atau dilepaskan. Paham nggak? Tadi HPL tidak dapat dibebankan, Ha-ha. tidak dijadikan jaminan karena fungsi publik, karena itu hakikatnya tanah negara, Iya. bagian dari tanah negara. Nah, Tapi di di atas pasal tanah 3. negara itu bisa dilekati apa? HGB hak pakai. Heeh. Tadi HGU kontroversi ya kan? Ya. HGB kita bicara HGB dan hak pakai aja di atas tanah HPL. Ya, ini kan tanah hak. Heeh. HGB dan hak pakai. Nah, makanya tanah hak itu rujukannya di UPA pasal, kalau HGB dulu pasal setelah HGU ya, itu merupakan hak atas tanah. Oleh karena itu hak atas tanah itu dapat dibebani Dengan hak hak tanggungan dan dialihkan atau dilepaskan. bisa dialihkan juga, bisa diwariskan gitu loh. Iya. Setiap perbuatan hukum termasuk dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan terhadap hak atas tanah, di atas tanah hak pengelolaan memerlukan rekomendasi atau persetujuan. Jadi gini loh, hak atas tanah yang muncul di atas tanah HPL itu jika mau dialihkan harus persetujuan pemegang HPL. Dijaminkan juga harus persetujuan. Ini kan? Karena pengelolaannya, kewenangannya diserahkan kepada instansi pemegang HPL itu gitu loh. Jadi harus persetujuan. Maka di AJP, di penjaminannya ya itu muncul nanti ada rekomendasi izin. Dalam hal hak atas tanah akan dilepaskan, maka pelepasannya dibuat dengan akta tadi. Iya. Bisa notaris, bisa camat. Ya. Ya kalau mau ke notaris saja. Oke, pasal 14. Pasal ke-14, hapusnya hak pengelolaan ya, Mas. Ya. Hak pengelolaan hapus karena dibatalkan haknya oleh menteri karena cacat administrasi atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oke, jadi gini, hak pengelolaan dibatalkan haknya oleh menteri ya. Ini hapusnya hak pengelolaan, hapusnya hak pengelolaan itu dibatalkan haknya oleh menteri, ya kan, dengan keputusan menteri. Pertama, dalam hal keputusan menteri itu bisa memutus mengenai hapusnya hak itu, ya kan? Pertama, karena alasan cacat administrasi. Ingat di pasal selanjutnya, di pasal berapa saya lupa, nanti besok bisa kita lagi, bahwa cacat administrasi ini, ya kan, di cacat pendaftaran tanah pertama kali di permohonan haknya, ya kan. Nah, kalau ada cacat administrasi, maka kalau kurang dari 5 tahun dan belum dialihkan, ya kan, itu bisa memohon kepada menteri untuk dibatalkan. Ya kan? Kalau lebih dari 5 tahun itu dengan putusan pengadilan. Oh alah.
Nah, tadi kan kalau kurang dari 5 tahun belum dialihkan, Kan bisa langsung minta pada menteri. putusan menteri. Ya, tapi kalau nah itu kan kalau udah 5 tahun kurang dari 5 tahun dan belum dialihkan, berarti masih HPL pemegangnya masih hak atas tanahnya ya. 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 Cacat administrasi, sorry saya bahas cacat administrasi kaitannya dengan hak atas tanah ya. Ini hak pengelolaan, lupa. Jadi kalau di atas tanah itu ada 5 tahun dan belum dialihkan, ada setelah 5 tahun itu tata caranya ada tadi. Oke, putusan pengadilan ya biasa itu ya. Kalau memang putusan pengadilan menghendaki bahwa batal itu hak pengelolaan ya baru diproses ya. Tuh, oke, dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya. Terus dilepaskan untuk kepentingan umum. Dicabut berdasarkan undang-undang bahwa diberikan hak milik. Nah, tadi diberikan hak milik di atas tanah HPL itu diberikan hak milik. Oke, berarti hapus tuh. Nah, ditetapkan sebagai tanah terlantar. Ditetapkan sebagai tanah musnah. Nah, ini HPL ternyata objek tanah terlantar. Ya kan? Ya. Oke. Terus dalam hal hak pengelolaan dibatalkan karena cacat administrasi, ya kan? Dimaksud pada 1 huruf A angka 1 hak atas tanah di atas hak pengelolaan dapat dinyatakan batal apabila dinyatakan dalam surat keputusan pembatalan hak pengelolaan. Oke, jadi gini loh. Tidak serta-merta cacat administrasi batal, HPL-nya terus batal gitu kan? Ya. Tapi kalau kemudian di atas tanah HPL itu sudah terlanjur muncul hak atas tanah, kemudian dibatalkan, ya kan kasihan pemegang, ya kan kasihan. Makanya untuk melindungi kepentingan dan pelindungan hukum buat pemegang hak atas tanah di atasnya HPL itu, dari putusan ini harus menyebut secara tegas bahwa HPL-nya itu hapus, dibatalkan, itu termasuk hak atas tanahnya atau tidak. Kalau tidak termasuk hak atas tanahnya, berarti itu hak atas tanahnya masih langsung. Otomatis hak atas tanahnya langsung di atas tanah negara, bukan di atas tanah HPL lagi, karena HPL-nya sudah hapus. Ya kan? Oke, paham ya dari situ ya. Paham. Oke. Dalam hal nambah sedikit tidak apa-apa ya. Dalam hal hak pengelolaan dibatalkan karena pelaksanaan putusan pengadilan yang telah diperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A angka 2 hak atas tanah di atas hak pengelolaan dapat dinyatakan batal sepanjang amar putusan mencantumkan batalnya hak atas tanah dia. Sama dalam putusan itu ya kan. Dalam putusan itu harus tegas menyebutkan bahwa batal atau tidak hak atas tanah yang melekat di atas tanah HPL itu. Iya. Kalau tidak menyebutkan berarti masih eksis tuh hak atas tanahnya gitu. Intinya itulah. Tapi langsung ke negara. Nah, tuh, oke. Pasal 15, hapusnya hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 di atas tanah negara mengakibatkan. Ya langsung itu menjadi tanah negara, udah dilepas. Kewenangannya sudah hilang, kewenangan mengelola di instansi itu sudah hilang, udah. Hubungan hukumnya antara pemegang HPL dengan HPL-nya itu hilang sudah. Otomatis menjadi tanah negara. Ya kan, sesuai dengan amar putusan pengadilan. Yang ayat 2 tanah negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A penataan kembali penggunaan pemanfaatan dan pemilikan selanjutnya menjadi kewenangan menteri. Oh iya, kalau sudah menjadi tanah negara, negara diwakili oleh menteri agraria yang akan mengelola lagi fungsi hak menguasai tadi. Mengatur peruntukan pemanfaatan, mengatur hubungan hukum antara orang dengan tanah, mengatur hubungan hukum antara orang dengan orang mengenai tanah. Itu ada 3 entitas itu. Ya kan? Yang ayat 3 hapusnya hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 di atas tanah ulayat mengakibatkan tanahnya kembali ke dalam penguasaan masyarakat udung adat. Ya. Jelas kan? Jelas. Harus tuh perlindungan hukum buat si anu. Oke? Oke. Pengawasan pengendalian pengawasan pengendalian hak pengelolaan tanah reklamasi. Oke, kita bahas dikit ya, mungkin 1 menit nih kaitannya dengan tanah reklamasi. Oke, baca itu. Tanah reklamasi pasal 17. Tanah reklamasi dapat diberikan hak pengelolaan dan atau hak atas tanah dengan syarat telah memperoleh izin reklamasi. Oke, jadi gini, sepintas saja ya, bahwa tanah reklamasi itu apa yang kita tahu? Tanah yang ditimbun, Mas. Setahu saya tanah
yang muncul, yang dibuat ya kan, yang di-create ya kan. Tanah yang dimunculkan kayak apa namanya di Jakarta itu kan Ya, yang di pinggir pantai laut itu. diuruk ya kan menjadi daratan. Iya. Nah, itu reklamasi. Yang masih bermasalah Iya itu ya, kan? Mas. Oke. Berarti itu hak pengelolaan ya, Mas? Bisa diberikan, dapat diberikan hak pengelolaan atau hak atas tanah. Di atas hak pengelolaan tapi. Iya, Ya. bukan. Dari tanah reklamasi itu bisa dikasih hak pengelolaan. Bisa dikasih hak atas tanah. Tergantung hak atas tanahnya apa nanti dikasih. Selama apa? Reklamasinya resmi, legal, izinnya ada gitu kan. Enggak kayak di Somalia itu ya, Mas? Yang di Pantai Indah Kapuas, Mas. Kapuas ya. Oke, ayat 2. Dalam hal izin reklamasi Masih diberikan kepada instansi pemerintah pusat, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan hukum milik negara atau badan hukum milik daerah, badan bank tanah atau badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Tanah reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan hak pengelolaan atau hak atas tanah dengan mempertimbangkan syarat sebagai subjek hak. Iya, itu yang disebutkan tadi, badan hukum milik negara, badan usaha milik negara itu kan subjek hak pengelolaan dan subjek hak atas tanah kan. Ya kan? Oke. Dalam hal reklamasi diberikan kepada badan hukum atau perorangan. Nah, ini ya. Tanah reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan hak atas tanah. Berarti kalau badan hukum yang ngambil bukan negara ya, itu dikasihkan hak atas tanah ya kan, atau hak pengelolaan dengan ketentuan untuk pemegang izin reklamasi, pemegang izinnya ya. Jadi bisa jadi pemegang izin reklamasi bisa belum tentu pemegang hak atas tanahnya nanti. Pemegang izin reklamasi diberikan hak atas tanah atau hak atas tanah di atas tanah PL. Di atas hak PL ya. Jadi pemegang izin gini loh. Aku punya izin reklamasi tak uruk tuh. Aku udah ngeluarin modal tuh untuk nguruk pantai atau apa. Iya. Aku izinnya resmi. Iya. Nah, kemudian kalau aku tuh bukan negara, bukan keterwakilan dari negara, aku tuh badan hukum privat, aku tuh perorangan, aku kan sudah punya andil terhadap pengurukan itu. Iya. Kalau itu resmi, saya akan dikasih hak prioritas untuk memiliki hak atas tanah di atas tanah itu. Langsung. Atau reklamasi yang tak buat itu diambil oleh instansi pemerintah, dikasihkan HPL, tapi saya masih tetap punya hak untuk memohon hak atas tanah. Saya pasti kan akan nguruk di situ kan, pasti saya punya motivasi toh. Iya. Aku pengen punya tanah di situ. Kasihlah aku HGB atau hak pakai gitu kan. Ya kayak gitu loh. Bisa nggak dijadikan hak milik itu, Mas? Nggak bisa. Yang direklamasi. Bisa jadi kalau langsung kemudian itu tergantung menterinya nanti. Ya kan? Berarti harus dimohonkan menteri ya, Mas? Langsung ke menteri kan? Iya kan. Reklamasi itu kan bisa kemudian dimohon HPL, bisa dimohon hak atas tanah. Hak atas tanah kan bisa macam-macam tadi jenisnya. Soalnya di tempat saya itu, Mas, banyak sekarang, Mas, lagi nimbun pantai gitu, Mas. Orang badan hukum kalau nggak salah itu. Tapi nggak tahu izinnya atau bisa, nanti saya pertanyakan itu, Mas. Untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memberikan izin reklamasi diberikan hak pengelolaan. Iya. Pemegang izinnya kan saya. Yang memberikan izin Pemda misalkan. Iya. Ternyata Pemda pengen ngambil manfaat atas reklamasi itu. Oke. Nanti kamu bikin reklamasi di situ, tak kasih izin. Kamu kan pemegang izin, yang memberi izin kan aku. Negara ya. Nanti di situ HPL-nya saya. Tapi nanti kamu tak kasih hak atas tanah di atas itu. Komprominya kayak gitu loh. Nah, itu. Oke, Mas. Itu hak. Oke, closing ya. Bahwa manfaatnya ada. Bahwa kita belajar mengenai HPL ini bukan merupakan hak atas tanah, tapi ini bagian dari hak penguasaan negara yang dilimpahkan kepada instansi tertentu, yang instansi itu adalah perwakilan dari negara. Nah, bagi teman-teman yang mau belajar mengenai ini, tolong simak juga ya. Kita tidak cuma bahas HPL, kita bahas hak atas tanah yang lain juga secara spesifik, tapi kita pecah-pecah dalam beberapa video supaya lebih fokus. Terus kemudian
bagi teman-teman yang mau ujian PPAT, Ya. bahan ini sangat penting. Maka simak terus ya kan. Dan alangkah afdolnya jika Anda menyimak, maka kami mohon dukungannya untuk subscribe ya, Dan like. dan share ya kan. Biar dapat AdSense. Mudah-mudahan ada berkah di belajar ini ya, G ya. Ya. Tetap terus simak informasi keilmuan informasi lainnya di channelnya Mbah Digdo. Demikian dari saya ya, Ya, Mas Tige. demikian dari podcast Mbah Digdo. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung closing.